Jika pakai guru sesat. Ya, jika pakai guru. Kurang pinter nanti, Bos. Nanti tidak dikatakan pinter kalau. Iya, kalau belajar guru hilang kepintarannya nanti kan gitu. Anda nggak pinter masih belajar sama guru kayak Albani dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. TikTok dan di IG kemarin yang banyak bertanya tentang minta disepil ciri dai penyesat umat. Baik, ciri-ciri diantaranya yaitu yang pertama biasanya mereka merokok di hadapan para jamaahnya. Ini ciri dai penyesat umat. Kemudian nanti dinaikkan levelnya, setelah itu mereka mengajak biasanya bersolawatan diiringi dengan musik. Salawat ini adalah tidak diragukan lagi bentuk ketaatan kepada Allah, bentuk ibadah, zikir dan doa yang paling agung. Tapi mereka campur adukan yang hak dengan yang batil, yaitu bersolawatan sambil diiringi musik. Nah, ciri dai penyesat umat. Kemudian yang ketiga nanti naik lagi levelnya, yaitu mereka mengajak bertawasul atau meminta berdoa ke kuburan dengan alasan kuburan tersebut kuburan wali. Padahal kita tahu yang disebut dengan wali Allah itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi hakikat yang mengetahui tentang wali Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuman cirinya yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah. Semakin orang tersebut bertakwa kepada Allah, maka semakin dekatlah dia dengan Allah. Nah, ini ciri tiga dai penyesat umat. Yang pertama terang-terangan, kemudian yang kedua dia mengajak bersolawat diiringi dengan musik, yang ketiga mengajak ke kuburan untuk bertawasul. Itu Oke. Ciri-ciri penyesat umat. Satu, ngudut, ya kan? Ngudut atau ngeses. Ini dari mana? Kok Dalilnya bisa? mana, Bos? Kok bisa? Katanya ini kan ad hominem ya. Iya. Sudah ad hominem. Ini nyerang personal ini. Ya kan? Nggak bisa jadi dalil itu teman-teman ya. Ya nggak ada dalilnya tadi Ustaz oke. Yano nggak menyampaikan dalil. Bos. Kenapa menyesatkan udut ini? Karena menyebarkan penyakit kepada orang lain juga. Berarti bukan hanya ustadz yang ngudut yang menyesatkan umat kalau gitu. Ustadz yang menaiki mobil, ustadz yang menaiki motor, ustadz yang pakai kendaraan umum, bos, ustadz yang mendukung adanya pabrik semen. Itu semuanya penyesat umat. Loh. Kenapa? Karena mereka juga menyumbang polusi udara, asap kendaraan juga menyumbang racun kepada orang lain, bos ya. Kemudian merusak alam sekitar. Nah, Jika yang dimaksud udut itu seperti itu. Udut masih disaring, ada berapa kadar ininya, kadar A, B, C masih disaring. Tapi kalau knalpot Pak, ya, apalagi yang berbahan solar Pak, nggak disaring Pak, asapnya hitam Pak, apalagi pabrik semen. Diundang ulang tahunnya datang, diundang maulid bid'ah. Nah, berarti yang satu ini sudah gagal. Gagal, Bos. Nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian ciri penyesat yang kedua adalah maulitan bersolawat katanya bos. Bersolawat pakai musik itu ciri penyesat umat katanya bos. Maksudnya bapak ini begini, kalau ngundang biduan ya? Kalau ngundang rapper, ngundang penyanyi biduan, joget-joget di Jeddah, di Riyadh, itu bukan penyesat umat itu. Bukan, walaupun ulamanya nggak mengeluarkan fatwa, ya itu bukan penyesat umat itu teman-teman. Jadi mereka itu kalau bersolawat pakai musik sesat. Tapi kalau joget bikini di depan Ka'bah, miniatur Ka'bah, itu nggak menyesatkan umat. Kalau mereka itu begitu teman-teman ya. Itu salut. Itu ciri-ciri yang kedua. Ya. Yang solawat sesat pakai musik. Nah, iya. Sesat. Tapi kalau menghancurkan situs-situs Islam nggak sesat itu teman-teman. Dalam 50 tahun terakhir saja Mekah sedang kehilangan 95% situs bersejarahnya.
totalnya ada 4.500 situs yang hilang. Kita bisa sebutkan satu demi satu, di antaranya adalah rumah Arkom bin Abil Arkom, tempat di mana Nabi pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi, majelis pertama Nabi. Itu sekarang sudah hilang sama sekali, digantikan oleh ruang rapat yang entah buat apa. Kemudian rumah Ummu Hani, tempat Nabi Muhammad memulai Isra Mi'rajnya, sekarang juga sudah rata dengan tanah, sudah hilang sama sekali. Rumah Nabi di masa lampau, itu juga sekarang sudah hilang, yang di Mekah, itu diganti menjadi perpustakaan. Dan bentuknya sudah sama sekali lain, jadi ini sudah bangunan baru di lokasi rumah Nabi Muhammad. Agak miris rumah Abu Bakar, karena sekarang sudah hilang, digantikan oleh besarnya Hotel Hilton. Dan rumah Khadijah bersama rumah Abu Jahal sekarang ada di sebuah komplek besar toilet umum. Masjid-masjid sahabat dihancurkan nggak sesat. Nggak sesat, soalnya apa? Lebih baik bos daripada banyak yang musyrik katanya bos. Bukan itu. Kenapa nggak sesat itu? Ya kan? Karena mereka itu semakin Nabi Muhammad nggak dikenal orang, itu semakin lurus mereka itu. Kalau umat ini selalu menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad itu sesat. Sesat. Tapi kalau menyebut-nyebut nama Muhammad bin Abdul Wahab gak sesat. Itu yang lurus itu. Apalagi Ya sampai kan? ada Agamanya gitu katanya. Kan agamanya kan agama Muhammad bin Abdul Wahab, ya kan. Kalau nggak ikut agama bin Abdul Wahab itu sesat. Itu teman-teman ya. Jadi yang menghancurkan rumah Sayyidah Khadijah, ya kan, menghancurkan bukti adanya rumah Al-Arqam yang menjadi bukti saksi bisu bahwasanya Rasulullah mengadakan tempat diadakannya halaqah atau kajian pertama di zaman Rasulullah itu di rumahnya Al-Arqam, dihancurkan. Rumah Sayyidina Abu Bakar dihancurkan. Pokoknya yang bisa mengingatkan umat kepada Nabi ini dihancurkan. Itu bos, ya. baru lurus itu. Lurus. Itu ikutilah ulama-ulama yang kayak gitu. Biar kalian hidupnya lurus, ya kan? Lurus saja. Terus ada surga, lurus, terus ada surga, terus lurus. kemana bos itu? Gak usah berhenti ke surga, pokoknya ada surga lurus saja terus sudah. Lurus. Nggak ada ujungnya nanti bos. Lucu, enggak, makanya mereka gitu sudah. Nggak masuk ke neraka, nggak masuk surga, lurus saja terus. Terus ada neraka, lurus terus, ada surga terobos terus lurus. Nggak usah berhenti. Nanti kejeduk sendiri. Iya, nanti giliran surga sudah tutup, mereka mau masuk. Nggak ada, neraka yang masih lowong gitu. Itu ciri yang kedua bos ya. Ciri yang ketiga, ngajak tawasul itu sesat teman-teman ya. Berarti nanti sahabat-sahabat yang bertawasul ke makamnya Nabi Sesat semuanya itu, sesat. Tawasul, minta doa. Yang nggak sesat itu merayakan ulang tahunnya ulama Wahabi, memuji-muji Albani, itu yang nggak sesat. Nggak usah tawasul, nggak usah perantaraan. Nggak usah. Bahkan perantaraan guru saja nggak usah. Belajar sendiri tanpa guru, tanpa tawasul. Kayaknya yang Itu yang nggak sesat itu. nggak sesat berarti. Berarti rata-rata memang kelompok sana itu belajar rajin. Belajar bahasa Arab, tafsir, hadis, itu belajar sendiri. Jika pakai guru sesat. Ya, jika pakai guru. Kurang pinter nanti bos. Nanti tidak dikatakan pinter kalau. Iya, kalau belajar guru hilang kepintarannya nanti kan gitu. Anda nggak pinter masih belajar sama guru, kayak Albani dong, tanpa guru, jenius, brilliant gitu. Ya kan, masalah gitu. Lihat orang-orang yang cerdas-cerdas itu keluar dari sekolah. Iya, Albert Einstein. Itu bos. Marconi. Ya kan, siapa lagi? Alexander Graham Bell. Itu orang-orang yang keluar dari sekolah itu. Meneliti sendiri. Menganalisis Gitu. sendiri, menyimpulkan sendiri. Cerdas, jenius. Iya, jenius. Makanya ketika hadis ini diteliti oleh Albani, ya kan, hadisnya jadi semakin kecil. Diteliti, hanya dipilah-pilah, jadilah modifikasi hadis keren. Yaitu kumpulan-kumpulan hadis Albani. Jadi disamakan dengan itu teman-teman ya, mereka itu. Nah, yang nggak sesat lagi, jika ulama-ulamanya berfatwa haram membela Hermes.
haram memerangi si rewel. Lah itu tidak sesat itu teman-teman, ikutilah kayak gitu. Karena mereka itu termasuk ahli kitab kan. Karena Netanyahu itu, janganlah kalian memaki-maki Netanyahu, itu ahli kitab, Ahli kitab. saudara kita. Saudara kita. Gitu. Kalau apa Filistin bukan saudara kita. bukan. Ya sudah. Kalau Itu tambah nggak lancar bisa. bos ya otak tambah saya tambah pinter bos. Dobel. Iya, ini mereka tuh sudah nyungsang, sudah otaknya tuh nyungsang teman-teman. Ya. Tambah pinternya itu sampai kedobolan bos. Otak jadi di dengkul jadi di otak. Kalau mereka itu bingung sendiri, ya logika jadi kacau kan gitu ya kan. Ini saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir lagi dengan jernih. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.